Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Income. Di sini kami akan menjelaskan topik mengenai mengelola sumber daya manusia yang efektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok Income terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amanda Nur Fadirah dengan NIM 17045210067. Selanjutnya ada Zulfa Nandesa Fitri dengan NIM 17045210011. Selanjutnya ada Safari Iskandar Dinata dengan NIM 17045210017. Selanjutnya ada Fada Inaya dengan NIM 17045210070. Dan yang terakhir ada Chandra Smurti Sasongko dengan NIM 17045210004. Manajemen sumber daya. Manajemen didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil dengan upaya orang lain. Jadi, manajemen atas sumber daya adalah bagian penting dan terpadu dari manajemen yang efektif. Tujuan dari manajemen sumber daya ini adalah untuk membantu kita mencapai hasil dari perencanaan kita. Hal ini juga akan memudahkan kita untuk menentukan sumber daya yang diperlukan dan mencari dari mana mendapatkannya serta mengelola sumber daya manusia secara efektif, sumber daya fisik dan keuangan yang ada di bawah pengendalian kita. Perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan berapa banyak kapasitas yang tersedia untuk memproduksi sejumlah barang atau berapa jam dibutuhkan untuk melaksanakan jasa pelayanan. Contoh dari perencanaan kapasitas yaitu perencanaan karyawan. Langkah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah prediksi penjualan dan rencana tingkat produksi ke depan. Kedua, buatlah perkiraan jumlah dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Ketiga, tentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan ini dan apakah diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan rencana dan melakukan tinjauan akan keberhasilan. Lalu ada jenis-jenis sumber daya. 1. Machinery atau mesin, yaitu peralatan komputer, mesin, dan lain sebagainya. 2. Materials atau bahan, yaitu bahan baku, kertas surat, dan lain sebagainya. 3. Methods atau cara, metode, yaitu pengetahuan dan proses. 4. Manpower atau manusia tenaga kerja, yaitu orang. 5. Ada money atau uang, yaitu keuangan. Dan ke-6 minutes atau menit, yaitu waktu. Selanjutnya ada memperkirakan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Yang pertama, menganalisa pekerjaan. Langkah pertama adalah memperjelas unsur-unsur dari tugas utama dan menentukan berapa jumlah pekerjaan untuk melaksanakan itu. Jangan membuat terlalu banyak asumsi mengenai apa yang dilakukan orang dan bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan itu. Karyawan sendiri lebih tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Tugas kecil saja mungkin memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan Anda. Yang kedua, memperkirakan tambahan beban kerja. Tingkat produksi yang dibutuhkan dapat dihitung dari prediksi penjualan. Ini kemudian harus ditunjukkan sebagai kebutuhan orang. Tentu saja, jumlah orang yang dibutuhkan akan meningkat sesuai dengan peningkatan beban kerja. Misalnya, pekerjaan yang meningkat 2 kali biasanya memerlukan 2 kali jumlah orang. Yang ketiga, menghubungkan tugas dengan peran perorangan. Membuat penyesuaian untuk peran setiap perorangan atau individu dapat menjadi sangat rumit. Kalau ada suatu tim besar yang bekerja pada bermacam-macam proyek, perubahan pada suatu faktor dapat berdampak besar. Cara ini untuk membuat matriks yang memperlihatkan hubungan antara individu dengan bidang kerja khusus. Efisiensi sumber daya. Efisiensi biaya dari sumber daya yang tersedia merupakan faktor kunci dalam pertimbangan. 4 hal yang harus dilihat. Yang pertama, economies of scale, yaitu makin banyak memproduksi maka biayanya makin rendah. Yang kedua, ada biaya supply. Yang ketiga, ada rancangan produk dan proses. Dan yang keempat adalah pengalaman masa lalu. Kalau ada perbedaan yang mencolok antara perencanaan dan yang terjadi atas penggunaan sumber daya, maka perlu dilakukan tindakan koreksi. Tindakan ini dapat berupa, pertama, merubah proses, yang kedua, merubah cara penggunaan sumber daya, yang ketiga, melakukan negosiasi pembagian sumber daya. Terima kasih.
Sekian penjelasan dari Kelompok Income mengenai mengelola sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan ada penayangan video wawancara UMKM sekaligus penayangan produk UMKM yang dijual tersebut. Selamat menyaksikan. Permisi Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa kampus Universitas Negeri Jakarta. Saya perwakilan dari kelompok 3 pengantar manajemen ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha Bapak yaitu rujak es krim dan es podeng Jogja. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha ini ya Pak? Berawal dari tahun 2001 sampai sekarang berapa tahun ya? 20 tahun ya? 20 tahun Iya, sekarang lebih lah seperti itu. Ya, Pak. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk memulai usaha es krim Jogja ini Pak? Yang pertama, saya tidak berpendidikan untuk kejualan. Yang kedua, kalau makanan itu kualitas bagus, ya sampai bertahan sampai 20 tahun karena saya mempertahankan masalah kualitas itu yang utama. Yang utamanya sih itu. Bahan yang berkualitas ya Pak. Adakah karyawan yang bekerja di sini juga Pak selain Bapak? Untuk sementara ini berhenti dulu karena COVID. Semua total berhenti tinggal 1. Kemarin ini sempat 3 atau 4 tempat Pak. Berarti sebelum COVID ada ya Pak? Bahan-bahan apa saja yang Bapak gunakan dalam usaha ini Pak? Kalau bahannya sih banyak ya, kalau di satu-satu sih lumayan. Yang pasti bahan bakunya itu sagu, itu yang pasti, atau tepung tapioka. Adapun bumbu-bumbunya itu santan, gula pasir, susu bubuk, terus tepung kue. Ya, mungkin itu kalau bahan bakunya sih standarnya itu. Bagaimana Bapak mengelola bahan-bahan tersebut agar bisa tetap segar dan berkualitas baik Pak? Yang pasti satu mungkin kita harus tahu berapa banyak kita harus jual per hari. Nah, minimal itu 2 hari sekali, itu atau kita produk 2 hari harus habis, mau nggak mau harus habis biar kualitas biar tetap kuat dan pelanggan tidak kecewa. Itu aja yang pasti. Berarti udah ada perkiraannya ya Pak ya? Ya.
Selain Bapak ini, ada nggak yang ikut mengelola usaha ini, Pak? Untuk sementara ini, untuk sekarang ini hanya keluarga aja, keluarga, anak dan istri yang ikut bantu, gitu aja. Kalau ada nih Pak, bagaimana pembagian kerjanya ya Pak? Itu sih impal sih kalau di rumah tetap saya sendiri semua produk saya bikin sendiri. Mungkin kalau di lapangan ya pedagang seperti itu aja, paling cuma ngelayanin konsumen. Udah kalau di rumah kita nggak dikasihin sama orang lain, semua produk tangan saya sendiri. Kalau bikin produk itu aja. Sebelum COVID kan kata Bapak ini ada karyawan ya Pak? Itu bagaimana cara mengelola karyawan Bapak pada saat itu? Kalau bagaimana, standar aja kali ya, mungkin karena hariannya dikasih uang makan, terus kita dapat insentif mingguan atau insentif bulanan dan gaji pokok bulanan. Yang keduanya itu kita ya menganggap mereka itu dia teman gitu, bukan karyawan atau apa. Jadi apa yang kita makan dia harus makan. Itu aja sih, itu yang susah nih sebenarnya ngatur orang itu sepertinya. Berarti Bapak menggunakan sistem kekeluargaan gitu ya Pak? Kekeluargaan, iya, kekeluargaan. Kadang ngelibatin orang kalau makanan itu. Kalau di rumah buat produk, itu saya sendiri yang tanganin. Kalau buat di lapangan ya siapa aja, karena nggak ada lagi bumbu yang harus dibikin gitu. Itu aja. Pertanyaan terakhir nih Pak, selama Bapak menjalankan usaha ini, ada kesulitan nggak Pak yang Bapak hadapi? Kalau dirinci sih saya juga nggak langsung bagus. Yang pasti kita harus terima kritikan dari konsumen gitu nih, apa kurang apa atau kelebihannya apa. Kita harus legowo dengan kritikan itu gitu. Karena bagus buat kita belum tentu bagus buat orang. Ini kan makanan, berbeda dengan pakaian atau ini gitu. Itu aja sih yang pasti. Jadi menerima kritikan dari orang lain ya Pak ya, agar bisa menjadi masukan dan perkembangan usaha kita. Baik Pak, terima kasih atas tempat dan waktunya, sudah bersedia kami wawancara. Ya, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.